Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai digitalisasi pendidikan di era pasca pandemi. Penasaran dengan videonya? Mari kita mulai. Ketika pandemi melanda, ruang kelas mendadak sunyi. Papan tulis kosong, kursi tanpa penghuni. Pendidikan berpindah ke layar kecil di rumah-rumah kita. Dari Zoom hingga WhatsApp, pendidikan bertransformasi dalam semalam. Pandemi menjadi titik balik sejarah pendidikan. Guru, siswa, dan orang tua terpaksa belajar bersama teknologi. Dari kota besar hingga desa terpencil, semua orang berusaha menjaga agar pembelajaran tidak berhenti. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Di balik keterpaksaan itu, muncul peluang baru. Akses materi jadi lebih mudah, komunikasi antara guru dan siswa lebih cepat, evaluasi bisa dilakukan secara daring. Dengan teknologi, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan kebutuhan siswa. Namun, digitalisasi juga menyingkap jurang ketidaksetaraan. Tidak semua daerah memiliki internet yang stabil. Banyak guru dan orang tua belum terbiasa dengan perangkat digital. Seringkali, siswa harus keluar rumah, mencari sinyal hanya untuk mengakses kelas online. Sementara itu, interaksi tatap muka yang membangun karakter berkurang drastis. Pemerintah berusaha menjawab tantangan ini melalui kebijakan Merdeka Belajar, bantuan kuota internet, hingga pengadaan perangkat untuk sekolah. Dalam seminar daring Selasa siang, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berusaha membantu kelompok rumah tangga miskin dengan bantuan sosial atau bansos melalui program Keluarga Harapan. Program tersebut bertujuan memberikan akses masyarakat miskin agar mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang kalau dalam situasi COVID ini kita melihat tantangan lebih besar lagi, karena anak-anak nggak bisa sekolah, dan kita sedang membahas bagaimana kita bisa membantu di mana mereka tidak bisa sekolah, namun tidak bisa mengakses melalui pembelajaran secara digital. Semua ini menjadi bukti bahwa arah pendidikan Indonesia tidak bisa lagi lepas dari digitalisasi. Tapi di lapangan, implementasi masih menghadapi hambatan. Ke depan, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, pemerataan akses internet agar seluruh siswa dapat belajar tanpa hambatan. Kedua, pelatihan guru secara berkelanjutan agar tidak tertinggal oleh zaman. Ketiga, pengembangan platform lokal yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan Indonesia. Digitalisasi pendidikan bukanlah tren sesaat, ia adalah masa depan. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi semua pihak, kita bisa membangun generasi emas menuju Indonesia yang benar-benar maju. Digitalisasi pendidikan adalah jalan menuju bangsa yang lebih kuat. Namun, digitalisasi bukan hanya tentang alat dan aplikasi, lebih dari itu. Ia soal membangun budaya belajar baru. Budaya di mana siswa terbiasa mencari informasi sendiri, berdiskusi lintas jarak, dan terbuka pada perubahan. Budaya belajar yang kolaboratif, fleksibel, dan inovatif. Kita sedang berada di persimpangan jalan. Apakah digitalisasi hanya jadi kenangan dari masa pandemi, atau justru menjadi fondasi pendidikan masa depan? Pilihannya ada di tangan kita semua, pemerintah, guru, orang tua, dan siswa. Jika kita konsisten, maka digitalisasi akan membawa kita menuju Indonesia yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing global. Terima kasih sudah menonton. Saya Cahyo Taufikur Rahman dengan NIM 230403300079 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.